Salam jumpa saudaraku, siapapun engkau, aku menyebutmu saudara dalam kemanusiaan. Karena Anda dan saya diciptakan oleh Sang Halik untuk berbeda dalam banyak hal, supaya kita diperjumpakan dalam kebutuhan yang sama. Aku tak dapat hidup tanpa Anda, dan Anda pun tak dapat hidup tanpa kehadiran saya. Selamat datang dalam program Dian Kasih edisi yang kedua. Melalui program ini, saya hendak berbagi motivasi kehidupan tentang bagaimana seharusnya kita mensyukuri kehidupan sebagai karunia yang terindah dari Sang Halik. Tema hari ini, menerima perbedaan, bukti kekayaan hati. Saudaraku, setiap kita memiliki harapan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, tak semudah kita membalikkan telapak tangan. Butuh keberanian untuk membayar harga demi mewujudkan sebuah harapan hidup yang penuh dengan kemenangan. Harapan selalu memperlihatkan kepada seorang pemberani bahwa di ujung jalan yang gelap ada terang. Harapan selalu menopang perjuangan seorang pemberani bahwa sakitnya hari ini akan terbayar pada kemenangan yang gemilang di hari esok. Harapan memberi kepastian bagi sang pemberani bahwa tidak ada kegagalan dalam hidup. Yang ada hanyalah sebuah sukses yang tertunda. Siapa yang dapat menyangka 30 tahun sebelumnya, seorang anak perempuan yang lahir di Bani Cikar, Maroko Utara, menjadi seorang tokoh muda yang sangat dihormati dan disegani. Siapa sangka seorang anak gembala kambing pada akhirnya menjadi perempuan pertama yang beragama Muslim mengisi kabinet Perancis pimpinan Presiden François Hollande yang dilantik pada tanggal 25 Agustus 2014 sebagai Menteri Pendidikan. Dia adalah Najib Falaut Belkacem yang pada saat dilantik baru berusia 36 tahun. Ayah Najib hanyalah seorang buruh bangunan yang migran ke Perancis dan tinggal di pemukiman miskin pinggiran kota Amiens, Somme, 120 km di utara kota Paris. Kurang lebih usia 5 tahun, sang ibu mengajak Najib untuk hidup bersama dengan sang ayah. Najib pun tumbuh dalam budaya hidup yang baru, di mana dia melihat dirinya berbeda dengan anak-anak yang lain. Tapi itulah keindahan yang di kemudian hari membentuk kepribadiannya, dan ia berusaha menjadi bagian dari kepelbagaian tersebut. Memang tak dipungkiri bahwa tidaklah mudah bagi Najib untuk mendapatkan kewarganegaraan Prancis. Ia baru mendapatkannya setelah ia kuliah Fakultas Hukum di Amiens. Pendidikan yang diterimanya di Perancis semakin membuat ia menjadi pribadi yang kokoh pada prinsip untuk memandang perbedaan sebagai anugerah Sang Halik yang patut disyukuri. Karena itu, Najib menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang bahwa kesuksesan itu akan berpihak kepada mereka yang berani keluar dari zona nyamannya dan siap menerima perbedaan sebagai suatu keniscayaan. Saudaraku, dunia ini penuh dengan warna. Kulitku dan kulitmu sudahlah pasti berbeda. Bahkan sidik jariku dan sidik jarimu tak akan pernah sama. Jika demikian, mengapakah perbedaan harus dijadikan sebuah masalah? Mengapakah perbedaan harus menjadi sebuah perdebatan? Sesungguhnya di lubuk hatiku ada kerinduan untuk tidak mau berbeda dengan dirimu.
tetapi Sang Halik telah membuat Anda dan saya harus berbeda. Dan Dia yang menciptakan diriku dan dirimu dalam perbedaan itu bukanlah dimaksudkan agar kita saling bermusuhan, tetapi agar ada ruang yang terbuka untuk saling menerima satu dengan yang lain. Saya hanya mau kembali mengatakan hal ini. Perbedaan tak dapat disangkali. Bahkan itu adalah kodrat yang tidak dapat ditolak. Namun perbedaan justru menghadirkan keindahan dalam hidup jika disambut dengan keluhuran dan kesucian hati. Najab Fallaut Belkacem tidak akan menjadi seperti dirinya saat ini seandainya ia menolak perbedaan. Justru dengan perbedaan itu, ia semakin diperkaya dan hatinya semakin terbuka untuk melihat indahnya kehidupan. Berbeda itu indah, dan mensyukuri perbedaan berarti Anda dan saya telah mensyukuri nikmat ilahi. Salam kemanusiaan.